Merupakan Astri Eviana Putri Sulfa, Putri Dewi Savitris yaitu saya sendiri, Soleha Nuraini, Widya Hastuti akan menjelaskan tentang pedesaan dan pembangunan. Jadi latar belakang dari pedesaan dan pembangunan yaitu masyarakat pedesaan di Indonesia tergolong masyarakat yang sangat jauh tertinggal. Hal ini disebabkan keberadaan wilayah yang jauh dari pusat pembangunan nasional, bahkan hampir tidak tersentuh oleh pembangunan nasional. Beberapa metode dan pendekatan yang telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan pedesaan. Sejak tahun 1970, para pakar banyak memanfaatkan metode pendekatan, logika, dan berpikir survei verifikatif serta meriset masalah sosial masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berbasis desa diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Setelah solusi bagian berubah solusi, desa sebagai basis perubahan dalam realitas, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan pedesaan sehingga menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari kehidupan. Pengertian pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografis masyarakat, karakteristik sosial, karakteristik fisik dan geografi, pola kegiatan usaha pertanian, pola karakteristik ekonomi desa kota, sektor perkembangan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Selanjutnya, pengertian pedesaan dan pembangunan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmadi, mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di suatu pihak. Yang kedua, menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu atau suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Yang ketiga, menurut Haji Hoek, menurutnya pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan pembangunan desa. Menurut Sudiharto Deji Wandono meliputi yang pertama, tujuan ekonomi yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Yang kedua, tujuan sosial ke arah pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Yang ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya di masyarakat pedesaan. Yang keempat, tujuan politis dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat daerah secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya ada konsep pembangunan ekonomi pedesaan. Menurut Lincoln Arsyad, pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu proses di mana pemerintah desa dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Prinsip pembangunan ekonomi pedesaan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan. Maksudnya adalah harus ada transparansi dalam hal pengelolaan pembangunan, termasuk dalam hal pendanaan, pemilihan kader,
pembangunan sistem, pelaksanaan program, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah partisipasi. Maksudnya adalah dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Dan yang ketiga adalah dapat dinikmati masyarakat. Maksudnya ialah sasaran dari pembangunan ekonomi harus sesuai sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh keseluruhan masyarakat. Dan yang keempat adalah dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Maksudnya adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan atau sustainable. Maksudnya adalah program yang dirancang harus dapat berlangsung secara terus-menerus atau berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berlangsung permanen dan bukan hanya pada satu waktu saja. Selanjutnya adalah faktor penentu keberhasilan pembangunan. Suatu pembangunan bisa berhasil atau tidak bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal pembangunan ekonomi pedesaan, beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilannya meliputi 9 bagian. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya alam, yang kedua adalah akumulasi modal, yang ketiga adalah organisasi, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima pembagian kerja, yang keenam skala produksi, yang ketujuh adalah faktor sosial, yang kedelapan adalah faktor manusia, dan yang terakhir faktor politik dan administrasi. Baiklah, selanjutnya adalah dimensi pembangunan ekonomi pedesaan. Dimensi pembangunan ekonomi pedesaan ini juga mencakup hal yang cukup luas, meliputi 7 bagian. Yang pertama adalah ekonomi, ialah produksi, produktivitas, dan pendapatan. Kedua ialah sosial, kesetaraan, keadilan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Manusia ialah pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan hak asasi. Yang keempat ialah budaya, nilai budaya asli dengan nilai budaya asing, perubahan budaya selama proses pembangunan. Yang kelima ialah politik. Politik maksudnya di sini adalah partisipasi berbagai macam kelompok sosial ekonomi dalam pembuatan keputusan politik di berbagai level yang berbeda. Perubahan dalam struktur pemerintahan politik. Yang keenam ialah teknologi. Teknologi di sini maksudnya adalah perubahan teknologi yang digunakan di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Maksudnya di sini adalah lingkungan penggunaan sumber daya alam yang tidak merugikan generasi sekarang maupun yang akan datang. Perlindungan air, keanekaragaman hayati, dan iklim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wiji Srihastuti. Baik, nama saya Wiji Srihastuti dengan NIM 19612223. Materi selanjutnya, strategi pengembangan pembangunan ekonomi pedesaan. Adapun strategi pengembangan pembangunan ekonomi pedesaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek atau beberapa strategi, yaitu yang pertama strategi pertumbuhan, yaitu harus ada indikator yang menentukan akan terjadinya pertumbuhan pada berbagai aspek penting di desa. Misalnya dalam hal pertumbuhan ekonomi, pendapatan, hasil produksi, dan yang lainnya. Yang kedua, strategi kesejahteraan. Strategi kesejahteraan yaitu berarti pembangunan harus mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat harus semakin baik. Yang ketiga, strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dibutuhkan masyarakat untuk mengarah pada pembangunan ekonomi yang positif, harus direspons secara cepat tanggap dan tepat sasaran. Ketika terjadi suatu masalah,
yang akan muncul ke depannya, maka dalam prosesnya respon yang diberikan juga harus sesuai. Lalu yang terakhir, strategi terpadu dan menyeluruh. Berbagai kebijakan yang dibuat dalam rangka pembangunan ekonomi pedesaan ini akan mencakup berbagai bidang. Namun demikian, berbagai bidang ini harus mampu saling mendukung satu sama lain. Kebijakan dalam berbagai aspek harus terpadu dan menyeluruh. Kesimpulan, dapat disimpulkan masyarakat pedesaan cenderung lebih terbelakang daripada masyarakat perkotaan dalam berbagai hal. Misalnya saja dari segi ekonomi, teknologi, pendidikan, serta politik di desa yang cenderung lebih tertinggal daripada di wilayah perkotaan. Masyarakat desa memang sering dirundung masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Ini sebabnya diperlukan adanya pembangunan ekonomi pedesaan yang bisa mengatasi berbagai permasalahan ini. Semoga dengan terlaksananya pembangunan ekonomi desa dapat menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan juga memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.